jadinya ada di sosmed gitu, ada di growth space misalnya, teman-teman bisa lihat hasil-hasil videonya Devon gitu. Tapi ternyata nggak cuma satu, ada juga di apa ya, eating kalau nggak salah. Terus dan yang sekarang gitu ya, yang bersama-sama dengan saya itu membuat namanya Lagi Ngulik newsletter. Lagi Nguliknya akan diterangkan nanti, tapi sekarang gantian Devon yang memperkenalkan saya. Kalau semuanya saya eh, kayak ibarat pertandingan tinju ya, kan kita si fighter nggak mengenalkan diri sendiri kan, diperkenalkan sama gitu. Jadi jadi gitu. Jadi saya mau memperkenalkan, ini adalah Kak Vinka Maharani gitu. Eh, Kalau di sini dilihat co-creator bersama saya juga di Lagi Ngulik. Terus ada sesuatu yang menarik di bawahnya, itu podcaster juga VIP Talks. Nah, kalau ini teman-teman yang senang dengan bahasan-bahasan relationship gitu atau seputar parenting, karena Kavinka juga seorang ibu gitu. Ini juga sering bahas-bahas mengenai hal tersebut di VIP Talks. Langsung aja ke Spotify cari VIP Talks kalau mau dengerin, itu seru-seru banget. Dan Kavinka juga, kita ketemu di komunitas dan juga suka berbagi ilmu gitu, makanya akhirnya kita berdua memutuskan untuk uh, membuat Lagi Ngulik ini gitu. Ya, belajar banyak juga dari Kavinka. Silakan Kak, lanjutnya. Ya, jadi kami berdua ini fusion gitu ya. Kalau zaman dulu itu fusion kekuatan gitu, karena memang beda gitu, beda beda apa ya, beda kemampuannya, kapabilitasnya. Kalau teman-teman lihat ada di layar adalah Lagi Ngulik. Bisa dikunjungi di lagingulik.substack.com. Apa sih Lagi Ngulik? Kenapa namanya Lagi Ngulik gitu ya? Itu adalah cerita proses belajar Devon, Vinka, dan juga teman-teman. Jadi tidak hanya terbatas pada kami berdua, apa yang kami sedang sukai, apa yang sedang kami ulik gitu. Jadi memang apa yang betul-betul kami ulik sekarang yang suka itu apa, itu dibagikan kepada teman-teman setiap 2 minggu sekali. Setiap jadi ini bi weekly di setiap Jumat gitu ya, Jumat kedua dan Jumat keempat tiap bulannya langsung masuk ke email teman-teman. Kalau mau silakan subscribe gitu. Jadi kalau sudah subscribe nanti pasti otomatis kami akan share selalu ketika ada hal-hal yang menarik, ketika ada event, ketika ada bahasan yang seru, kami akan bagikan di situ. Oke, itu sudah cukup perkenalannya. Kami langsung masuk dan pengen disclaimer dulu sebelum memulai materi malam ini. Kami pengen kasih disclaimer dulu. Apa yang kami bagikan itu bukan kurikulum dari Building a Second Brain. Building a Second Brain itu sudah merupakan suatu online course yang dibuat oleh Tiago Forte dan sudah trademark ya. Jadi itu sudah, kalau Building a Second Brain itu memang sudah trademark dari dia, jadi kita nggak boleh misalnya dari kurikulumnya situ terus dibagikan, itu tidak boleh, itu melanggar hak cipta. Tetapi prinsip-prinsipnya itu bisa diakses siapa saja, termasuk yang artikel kami bagikan sebelumnya. Kalau teman-teman tahu yang artikel kedua itu kan memang langsung dari Tiago Forte-nya langsung gitu, dan itu boleh disebarkan. Kemudian yang kami jelaskan di sini adalah personal knowledge management, yang kami jelaskan itu secara umum. Jadi kalau teman-teman baca juga di artikel yang pertama yang aku tuliskan, itu kami menyebutkan ada Andi Matusyak, kami sebutkan Niklas Luhmann, karena memang itu ya karya orang-orang tersebut. Kami tidak mau mendaku bahwa itu adalah karya kami, itu bukan. Jadi kami tidak ingin mendaku karya tanpa memberi kredit atau sitasi. Dan disclaimer yang terakhir yang dibagikan di sini adalah pencatatan secara digital, karena dari pertanyaan yang masuk masih ada yang bertanya misalnya apakah harus dicatat di buku atau kayak semacam itu. Memang kalau yang ini
kami bahas malam ini adalah secara digital, bukan analog ya teman-teman. Kalaupun misalnya teman-teman, aduh aku tuh nggak seneng ribet kalau ini, coba ikuti kelas ini dengan hanya seperti sebatas pengetahuan aja gitu. Mungkin teman-teman bisa lebih jago nantinya dengan cara yang analog, tapi ternyata pakai prinsip yang ini juga bisa ternyata. Oh itu nggak apa-apa, nanti bisa dibagikan ke lagi ngulik kalau misalnya ini dibagikan ke kami lagi, boleh banget kayak gitu. Jadi untuk malam ini itu dulu ya disclaimer-nya. Biar sama-sama. Oh, sebelum ini mau tanya dulu nggak Fon kita sama teman-teman. Kami juga cukup penasaran nih. Sebenarnya tujuan teman-teman mengikuti sesi ini itu nggak ada di form ya. Terus tujuannya pengen tahu apa sih gitu, atau pengen bilang ini aku tuh udah catat bacaanku tapi kenapa gitu misalnya, kok nggak efektif ya, kenapa kalau nyatet gini kok begini ya gitu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya teman-teman sampai di mana sih gitu. Boleh di chat dulu, atau kalau mau raise hand, mau ngomong, mau cerita gitu boleh. Mungkin ada kegelisahannya selama ini, bisa baca nyatetnya gimana. Kayaknya di pertanyaan-pertanyaan ada nih yang nanya-nanya gimana. Yeah. Siapa tahu dia mau share duluan, silakan ya, boleh resen dulu teman-teman. Ya teman-teman, aku ngeliat soalnya ada kayak nama-nama yang udah book dragon gitu. Yang udah emang bacaannya gila gitu ya. Bisa. Boleh loh sambil di ini ya, kayak yang mau raise hand juga boleh. Ayo kesempatan nih, langsung tanyakan, langsung sharing ke Kak Vinka sama Kak Devon. Yang di chat juga sudah ada nih Kak. Ya, gimana tuh? Bentar, aku cek juga. Ini ada dari Janet. Aku ingin tahu cara nyatet yang benar sih Kak, sistematis gitu. Terus dari Graciana Priana ada bilang, biar bacaan buku nancep di otak sampai umur 50-an. Bisa nggak ya? Mungkin dari Kak Janet mau di-share langsung, open mic gitu. Apa yang lagi jadi kegelisahannya gimana? Berarti sekarang udah nyatet nggak sistematis atau gimana gitu? Aku jawab Kak, boleh nggak? Aku nggak open ini Kak, dari video. Oh boleh. Kalau aku biasanya yang aku catat itu kalau ini Kak, kata-kata yang aku nggak paham artinya. Terus cuman garis besarnya aja, kayak gitu doang Kak. Makanya aku bingung sih nyatet yang bener tuh gimana. Soalnya kalau yang kemarin dibahas atau ditawarkan dari kelas ini kan gimana caranya kita bisa mengingat ya bacaan kita kayak gitu. Sedangkan aku cuman kalau satu buku selesai ya udah berapa bulan kemudian aku cuman bisa ngertinya garis besarnya aja kayak gitu. Oke. Itu sih Kak. Paham. Berarti udah mulai nyatet ya tapi ya? Iya benar tuh. Oke, ini ada lagi nih yang chat lumayan banyak nih. Ada yang mau langsung open mic aja nggak nih? Kan lumayan banyak. Salah satu boleh, misalnya siapa nih? Kak Janet udah sharing, thank you banget. Iya nih, raise hand nih. Oke, silakan. Iya boleh. Silakan open mic. Kalau open cam juga boleh. Halo, selamat malam. Ya. Selamat malam, ya. Hai, Kak Vinka, Kak Devon. Gimana tuh ya? Maaf ya, aku nggak bisa on cam, Kak. Gak apa-apa. Ya, nah kalau aku pribadi itu suka catat itu kayak misalnya nih buku bacaan aku itu ada kata-kata yang menarik, entah itu kutipan ataupun yang lainnya gitu loh, yang itu tuh menarik gitu loh buat aku pelajari lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu soal intisarinya tuh apa gitu. Tapi ternyata itu masih belum bisa membantu daya ingat aku gitu loh. Terus juga aku dapat saran dari teman-teman, ini aja dibantu sama
beri penebalan hurufnya pakai pena yang warna-warni gitulah gitu kan. Highlight gitu ya? Iya, meng-highlight gitu kan. Terus udah aku coba tuh Kak, tapi ternyata juga belum terlalu signifikan membantu daya ingat aku gitu. Masih ada beberapa apa ya, poin yang masih sering terlupakan gitu. Terutama itu kayak istilah-istilah yang sulit sih untuk diingat gitu. Oke. Sip. Thank you ya. Sama-sama Kalau Kak. kalau dari Kak Janet tadi sama Wiyah, kalau Kak Janet kata-kata sulit ya, dan intisari sama nih kayak Wiyah juga udah di highlight gitu, tapi kok kayaknya tetap nggak inget ya gitu kan pertanyaannya. Kenapa tadi ketika pertama kali masuk sesi terus aku udah langsung tanya teman-teman udah pada baca artikelnya nggak gitu. Tujuan kami berdua untuk memberikan artikel itu dan membuat teman-teman membaca terlebih dahulu adalah biar tahu konteksnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah baca ketiga artikel tersebut, kesemuanya itu adalah seperti plot twist dari dari iklan atau dari yang dibagikan di Instagram. Kenapa plot twist? Karena sebenarnya yang ditawarkan itu bukan kita dengan menggunakan second brain ini terus kita bakal lebih ingat lebih banyak, tapi sebaliknya kita adalah menaruh semua itu di luar otak kita, tapi kita taruhnya adalah di sistem itu tadi, di second brain itu tadi. Jadi malah tidak memberikan beban gitu sama otak kita. Kalau teman-teman lihat di sini di layar, aku tuliskan ada beberapa contoh prinsip atau fase dalam personal knowledge management. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin atau yang tertarik atau mungkin yang sama sekali belum tahu, hanya baru tahu dari artikel yang kami bagikan itu tadi, personal knowledge management itu menjanjikan bahwa pengetahuanmu itu ditaruh di tempat yang lain, tapi bukan di kepala kamu. Kenapa? Karena sebenarnya otak kita tuh episodik, kalau bilang itu episodik itu gimana? Jadi dikompres gitu loh. Di setiap kejadian, di setiap apa yang kita pelajari, itu hanya sedikit aja sebenarnya yang diambil. Episodik itu adalah apa yang kita pelajari dulu, lama-kelamaan akan dikikis, karena akan ada memori baru kayak gitu. Dan hanya sedikit banget yang ketika kita bertambah tua, bertambah umur gitu ya, itu ya yang lama akan makin lama makin habis gitu, makin lama makin habis. Nah, karena udah tahu kayak gitu, maka orang-orang yang ada di personal knowledge management di ilmu ini semua sepakat bahwa ya kalau gitu berarti mending otak ini bukan sebagai tempat menyimpan memori gitu loh. Fungsinya adalah untuk berpikir, yang memang tidak bisa dilakukan gitu loh. Kalau yang memori ditaruh aja gitu, ditaruh di luar. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat sistem yang sustainable, yang reliable gitu. Jadi yang kita bisa percaya lah, ini nggak bakal hilang gitu. Ini akan aman seperti itu. 3 orang yang ada di layar, ada Niklas Luhmann, Andi Matusyak, Tiago Forte, ini termasuk yang cukup istilahnya apa ya, paling besar di personal knowledge management sekarang gitu. Kalau si Niklas Luhmann ini seperti teman-teman baca di artikel, dia adalah sosiolog dari Jerman gitu ya. Ini sempat dianggap ketika sebelum ada buku How to Take Smart Notes itu yang ditulis oleh Sönke Arendt, itu seperti ditutup-tutupi gitu karena bermanfaat sekali sebenarnya apa yang dilakukan oleh Niklas Luhmann ini. Jadi si Niklas Luhmann itu memiliki sistem yang namanya Zettelkasten yang bentuknya card itu yang teman-teman lihat di artikel, dan dari situ dia secara sistematis membuat catatan dan bikin sistemnya seperti apa. Ternyata dengan penomoran itu kan akhirnya kita bisa tahu ada cabangnya. Semakin lama semakin banyak cabangnya. Jadi ketika orang yang mengenal Niklas Luhmann, dia benar-benar ketika
menulis itu hanya dari yang paling mudah. Mudah untuknya ya, maksudnya bukan mudah untuk orang lain, jadi yang paling mudah untuknya. Caranya gimana? Diambil kartu-kartu itu, dia susun dari mana yang paling banyak cabangnya. Oh ya udah, ini yang paling banyak cabangnya, aku tulis buku, tulis jurnal kayak gitu. Jadi si Niklas Luhmann memulai dengan sistem Zettelkastennya itu dengan 3 tahap. Pertama dengan fleeting note, di mana itu semua ditulis saja. Jadi kayak kutipan yang tadi Wiyah atau apa namanya atau Janet bikin, beliau juga bikin itu yang fleeting notes ya udah ditulis aja. Literary notes itu ketika dia menulis dengan sumbernya. Jadi ketika dia baca buku misalnya, ketika dia baca jurnal, dia tulis penting secara apa ya, kayak rinci gitu ya. Itu sumbernya. Kemudian di permanent notes inilah dia kemudian mengolah dari yang fleeting note dan literary notes, dia tulis parafrasekan dengan istilahnya dia sendiri. Jadi semua yang di permanent notes itu betul-betul pemikiran dia sendiri, pakai bahasa dia sendiri. Kayak gitu. Hal ini juga dikembangkan lagi sama yang namanya animatushak yang di poin kedua. Tapi dia sebut sebagai tiga fasenya berbeda. Namanya seedling, budding, evergreen notes. Si animatushak bedanya adalah dia percaya pada kekuatan collective intelligence atau kecerdasan kolektif. Itulah sebabnya dia second brain-nya dia buka. Sebagian dia buka. Yang dia memang merasa oh it's okay, it's fine, itu dibuka, ditaruh di websitenya dia gitu. Nah, fasenya seedling ini ya kayak menaruh biji ya, apa itu namanya ya, penyemaian biji gitu ya. Si budding ini ketika dia mulai muncul kuncupnya, terus habis itu di evergreen notes ini sebenarnya cukup mirip sama yang Niklas Luhmann itu, cuman di budding ini untuk catatan-catatan yang dia buka keluar, kadang-kadang dia bisa dapat input dari orang lain. Karena dia dapat input dari orang lain, terus diskusi baru kemudian jadi evergreen notes. Berbeda sama yang Luhmann, kan benar-benar tertutup hanya dia sendiri, animatushak dibuka kayak gitu. Ada sisi yang dibuka kepada umum. Sedangkan yang terakhir, namanya sudah kita sebut dan mungkin teman-teman juga udah baca dari artikel si Tiago Forte. Jadi 3 tahap ini. Pertama summarize tuh apapun yang menarik, ngobrol sama Devon misalnya menyenangkan gitu, terus aku jadi keinget nulis ini gitu, ditulis semua, pokoknya semua ditulis, di summarize di situ, baru kemudian diorganize, ditata. Terus kemudian punya project apa, ini kayaknya menarik ketika aku menulis tentang prokrastinasi misalnya, ketika aku mau nulis tentang produktivitas misalnya. Kemudian retrieve di sini itu adalah, nanti aku ada diagramnya juga di akhir. Retrieve ini di publish keluar, kemudian mendapatkan feedback, balik lagi dimasukkan ke second brain, di tahap kedua diorganize lagi gitu. Jadi si Tiago Forte ini benar-benar bilang kalau pengetahuan itu harusnya disamakan dengan factory gitu, karena memproduksi sesuatu gitu. Jadi pengetahuan jangan dibiarkan diem di kepala aja, taruh di sistem yang reliable tadi, bikin sesuatu dari yang ada di situ, dapatkan feedback, balik lagi, terus kayak gitu. Jadi kayak siklus. Itu bedanya prinsip atau fase yang ada di personal knowledge management sekarang gitu ya, sekarang ini. Terus ini kita sedikit ini aja biar bukti kalau ternyata otak kita itu nggak bisa nyimpen memori dengan baik ya. Coba sebutin kemarin makan siangnya apa, teman-teman di sini. Pertanyaannya iseng, aku makan siang apa ya? Nah kan, kalau masih mikir, udah lupa ya. Itu, kalau otak kita itu ternyata susah menyimpan memori. Iya, Fon, aku kok lupa ya? Kamu makan siang apa, Fon? Saya makan bakmi, karena saya tulis di second brain. Oh, pinter juga dia.
Udah tahu mau kasih pertanyaan itu makanya ditulis tuh tadi ya. Oke, nah ada teman-teman yang jawab. Oke, thank you. Yang lupa buktiannya masih ingat tuh hebat memorinya. Aduh, nasi campur tuh enak banget sih. Aduh, aku kangen pengen beli nasi campur. Oke, kita apa namanya kalau di itu tadi kayak di artikel pertama ya yang tentang personal knowledge management secara umum aku udah cerita. Terus sekarang kita masuk di 10 principles. Ini kita ambil yang dari Tiago Forte itu sendiri. Dia bilang sebenarnya toolsnya itu bisa berganti apapun, macem-macem. Udah zaman sekarang tuh canggih-canggih lah pokoknya ya, namanya tools tuh seru-seru gitu. Tapi principles itu tak lekang oleh waktu gitu. Jadi principles itu bisa bertahan sampai kapanpun. Teman-teman mungkin sudah karena sudah baca dulu gitu ya, juga lebih paham. Aku cuman menambahkan dan mungkin kita bisa kasih contoh aplikasi. Yang pertama nih, the capture habit. Memahami bahwa ide atau pengetahuan itu perlu disimpan dalam sistem yang reliable, yang bisa reliable apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar, Fon? Yang bisa diandalkan gitu ya, yang bisa diandalkan gitu, andalan banget gitu. Dulu aku tuh ketika capture habit nih sempet skeptis dan juga sinis gitu, karena kalau teman-teman tahu Ali Abdal gitu mungkin di produktivitas gitu ya di YouTube itu sempet kayak Ali Abdal tuh sampai bawa ini small whiteboard gitu, whiteboard kecil di samping ininya tempat showernya, hanya untuk sebagai capture habit, karena dia takut ketika dia showering terus dapat ide dia nggak ada sesuatu untuk nulis gitu. Itu aku sinis banget. Teman-teman ada nggak pengalaman bahwa iseng-iseng capture sesuatu gitu, tapi terus ternyata itu jadi sesuatu yang berharga gitu di kemudian hari? Coba kalau ada di chat, boleh dituliskan di chat. Karena ternyata setelah memang benar-benar aku melakukan ini, itu juga sering terjadi ide-ide yang kayak gak umum itu biasanya munculnya di saat yang tidak tepat. Tuh Kak Janet bilang kalau ke kamar mandi pasti bawa alat tulis sama kertas. Keren banget Kak Janet, ini udah punya the capture habit nih. Ada lagi gak ya kayak Misalnya kita nggak sengaja foto apa ternyata nomor telepon gitu kan ya, yang ya bisa nomor teleponnya kepake gitu. Ada nih. Ini dari itu kantong idea dump. Wah, keren banget nih namanya, udah kayak kantong ajaib. Aku pikirnya Doraemon. Lia bawa HP, tulis di notes. so, Ardi ya, momen-momen yang krusial suka ada ide datang. Grace, berarti capture habit itu pentingnya take notes kalau tiba-tiba muncul ide pas lagi mandi, gosok gigi atau buang air ya. Gini, ketika ditanyain gitu ya si Tiago Forte, sebenarnya kenapa sih capture habit itu penting gitu. Jadi sebenarnya capture habit ini mengambil dari konsep GTD. Kalau teman-teman tahu di ranah produktivitas, Getting Things Done dari David Allen, itu ada yang disebut inbox gitu. Jadi kalau ada apapun taruh inbox gitu. Tapi setelahnya nanti misalnya sudah dijadwalkan dalam satu hari, inbox itulah yang harus kamu lihat dulu pertama kali. Kayak gitu. Sebenarnya ini konsepnya dari GTD, terus sama si Tiago Forte itu bilang kenapa capture habit itu penting. Karena ketika kita, ini ada hubungannya juga nanti sama poin yang ketiga, start with abundance, karena seringkali kita tuh sudah punya sesuatu, kita udah punya ide, kita udah punya gagasan, tapi kemudian karena tidak mau meluangkan waktu untuk capturing it,
kita terlalu percaya diri bahwa oh kayaknya ini pasti inget lah, besok aku pasti tahu, besok pasti aku inget. Tapi ternyata kadang kehidupan ini kan kadang-kadang melemparkan kita pada situasi yang nggak bisa ditebak gitu. Nah, kalau kayak gini itu adalah capture habit, ini adalah balik lagi ke prinsip yang awal bahwa otak tuh buat thinking aja. Ketika dia udah kasih ide, ya udah taruhlah itu di tempat yang aman, nggak usah terlalu overestimating diri sendiri juga, karena ini akan membantu. Lanjut ke yang prinsip kedua, make things easier for your future. Mencicil gitu, atau mengurangi beban di masa depan dengan lebih rapi, lebih jelas di masa sekarang gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan saat ini, misalnya dengan kalau punya ide itu tadi ya, kalau menemui sesuatu atau membaca buku kemudian ada quotes yang wah kok menggugah sekali quotes ini, kok menginspirasi sekali, terus kita meluangkan, mungkin sebenarnya mencatat itu kan hanya 15-30 detik kalau cuman copy paste quote dari, atau bahkan kalau di Kindle tinggal highlight aja gitu kan. Tapi mindsetnya adalah kita akan membuat diri kita di masa depan itu lebih mudah gitu. Jadi kita nyicilnya dari sekarang gitu. Itu tujuannya. Mengurangi beban di masa depan dengan di sekarang itu lebih rapi lah gitu. Lebih taruhlah di sistem aja gitu. Nggak usah overestimate itu tadi. Hubungannya lagi sama yang poin ketiga, start with abundance. Tidak mulai dengan blank file lagi. Jadi ini persis kayak yang dibilang sama Niklas Luhmann juga. Dia selalu mulai dengan apa yang ada di Zettelkastennya atau di second brain-nya dia. Itu dari apa yang sudah paling banyak gitu. Misalnya selama setahun terakhir ternyata dia sering sekali ngomongin tentang society gitu, tentang masyarakat. Dia disebut bahwa masyarakat itu berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya atau itu tergantung sama apa. Terus dari ekonomi masyarakat itu seperti apa. Nah, dia benar-benar mulainya itu tidak, kalau misalnya aku mau nulis jurnal bukan dari aku mau nulis jurnal gitu, bukan. Tapi apa yang ada di catatanku yang sudah banyak gitu tadi, itu dilihat dulu. Oh, ternyata aku udah punya catatan tentang A, B, C, mereka berhubungan dengan X, Y, Z. Jadi ini aja yang mau aku tulis. Nah, baru kemudian jadi udah mulai dengan abundance. Dimulai dengan apa yang sudah dimiliki. Ini kalau teori tuh ada effectuation kalau nggak salah. Jadi kalau orang mau masak itu bukan lihat resep dulu gitu terus baru menentukan shopping list, tapi sebaliknya buka lemarimu dulu, buka kulkas kamu dulu, terus dilihat ternyata ada apa ya? Oh, ternyata ada teri, ada telur, ada nasi, sisa tinggal dikit. Oke, aku bikin nasi goreng teri aja. Nah, itu. Jadi mindsetnya dibalik. Memulai sesuatu itu dari apa yang sudah kita miliki. Gitu. Ini di sini ada yang namanya Fadilah, nggak? Coba-coba. Aku bikin catatan karena dia bertanya gitu ya, di form, adakah waktu dan kondisi terbaik dalam membaca dan mencatatnya agar mudah mengingat bacaan tersebut. Waktu dan kondisi terbaik adalah ketika kamu mau mencatatnya gitu, kalau menurutku. Jadi ketika kamu udah committed untuk kalau ini aku nemu yang bagus, ketika aku baca, aku catat gitu. Ya itu waktu terbaik kalau menurut aku ya. Aku nggak tahu di sini ada nggak Fadilah ya? Ini sih nggak hadir ya Kak. Oh, nggak hadir. Oke deh, nggak apa-apa. Semoga ngelihat rekamannya ya nanti ya. Oh ada. Oh ada, nih Fadilah Maroni berarti namanya. Iya Fadilah. Jadi menurutku waktu dan kondisi terbaik itu adalah waktu ketika kamu sudah committed gitu, ketika udah udah berkomitmen, aku mau catat nih gitu. Gimana Fadilah? Mau ngomong? Kah? Enggak jadi. Kurang lebih gitu. Oke. Oke, cukup. Thank you.
Next, Devon. Nah, berikutnya karena kita udah nyatet gitu ya, dan biasanya kalau udah mulai nyatet ini kan kayak pengennya, catatannya sebanyak-banyaknya kayak tadi si Niklas Luhmann gitu ya, pengen jadi bikin tuh. Kalau nggak salah Niklas Luhmann itu udah selama hidupnya terbitin 60 bukuan ya. Ya. Betul. Ya, Beratus-ratus jurnal. dari gara-gara second brand gini nih, udah bisa bikin 60 buku, pengen juga segala macam. Nah, tapi tenang. Jangan, dari prinsip yang keempat ini, ada namanya slow burn gitu loh. Pelan-pelan aja gitu, kayak dikumpulin satu persatu, pelan-pelan. Nah, karena ini bukan projectnya Roro Jonggrang gitu ya, yang harus jadi sampai sebelum matahari terbit kan ya, gitu. Jadi ketika kita mulai membuild, bikin si second brand ini gitu, ya pelan-pelan aja gitu. Nanti juga suatu saat bakal kelihatan hasilnya dari catatan-catatan itu gitu. Nah, yang berikutnya nih, you only know what you make gitu. Nah, ini mungkin bisa menjawab dari ada pertanyaan-pertanyaan yang ada nih yang udah disampaikan di form ya. Jadi ada dari Fitri Nur Fitriani, adakah orangnya, jadi bertanya, bagaimana cara efektif mengikat pengetahuan setelah membaca buku? Apakah harus menunggu sampai buku tamat dibaca atau setiap kita membaca buku langsung ditulis gitu? Terus lalu ada audit yang nanya bagaimana cara efisien agar tetap menerapkan apa yang kita sudah baca sembari membaca buku yang lain, karena keseringannya begitu baca buku lain dapat insight dari buku lain, kelupaan progres dan menerapkan dari buku yang udah baca sebelumnya. Nah, sebetulnya kalau dari prinsip ini gitu, ditulis hasil yang terbaik itu ketika kita mampu menghasilkan output gitu. Apa tuh outputnya? Apakah outputnya kita harus ngasilin buku juga gitu? Ternyata output ini nggak harus wow gitu. Ketika kita udah nyatet, terus bikin tulisan baru gitu, nggak perlu deh dipublish di mana-mana, kita bikin tulisan baru aja itu udah menghasilkan output gitu. Atau ketika kita udah belajar terus kita ceritain lagi ke teman-teman sekitar gitu, itu udah menghasilkan output gitu. Kalau kata orang kan mungkin ada beberapa riset gitu ya, berapa 90% atau berapa persen dari hasil belajar kita itu kita lebih masuk ketika kita nge-share, kita mengajar balik gitu. Nah, di sini juga ada beberapa komen-komen juga. Nah, sebetulnya pengen tanya juga nih, ada nggak teman-teman yang ketika ada pengalaman nggak ketika hasil belajarnya ini diceritakan, misal diajarin lagi ke orang, jadi lebih nempel gitu, jadi nggak gampang lupa. Ada nggak teman-teman di sini? Kalau nah, mungkin boleh diceritain nih, di sini ada beberapa pertanyaan. Coba ini ada Wiyah juga. Aku pernah mencatat bukan dalam bentuk tulisan tapi menggambar, itu ternyata works. Metode second brain ini lagi digabung gaya belajar yang cocok sama kita. Oke, nanti kita coba bahas ya karena pertanyaannya. Kita lanjut dulu. Nah, aku banget. Oke, ada berapa tuh, betul banget. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau share gitu pengalamannya yang gara-gara sharing atau nulis menghasilkan output ini jadi lebih nempel belajarnya. Adakah di sini yang dari ini? Ada tuh Fadila kayaknya tuh raise hand. Silakan. Boleh silakan langsung unmute aja, Fadila. Malam. Halo. Selamat malam, Fadila. Makasih kesempatannya, Kak. Sama. Akan gimana, ada pengalaman gitu ketika sharing atau ngapain jadi lebih nempel belajar? Iya, jadi kalau aku karena emang tipe belajarnya tipe auditori sama kinestetik, emang butuh banget mendengarkan sama sambil didiskusikan. Jadi kadang kalau waktu kuliah itu kalau mau belajar seringnya dengerin dulu teman terus didiskusikan apa nih, tapi bukan pakai bahasa buku. Jadi ini bener nggak sih kalau menurut aku kayak gini terus oh iya Dil kayaknya kayak gitu deh. Terus kayak
oh kalau menurut aku ini begini nggak, kalau dikasih masukan itu yang aku ingat kayak gitu. Terus kayak belakangan ini, nggak, tahun kemarin, kalau habis baca buku, teman aku kan ada yang suka baca buku. Itu kita kadang kalau ketemu jadi bahas, aku baca buku ini dapat ini nih, terus pembahasannya kayak gini. Jadi aku ingatnya yang dia baca, bukan yang aku baca. Kadang jadi aku tulis dulu, terus aku utarain. Terus aku ingatnya yang dia bahas, karena aku tipe auditoris sih, jadi kadang lebih mudah ngedenger. Kayak kalau ada pelajaran juga aku ngerekam dulu sih, baru aku tulis. Kayak gitu sih. Makasih. Ini Makasih Fadila sharingnya. nice banget ini. Jadi mencatatnya, nah makanya tadi berhubungan dengan capture habit itu, mencatatnya juga nggak harus nulis ya Kak ya, bisa dari juga. Nah kayak tadi Wiyah juga dalam gambar gitu kan, gitu juga. Ternyata bisa banyak gitu capture ini, jadi bukan cuman nulis, tapi macem-macem lah, tergantung kita enaknya gimana gitu sih. Nah, kita lanjut ya ke poin berikutnya, itu the intermediate package gitu. Nah, kalau di sini maksudnya adalah kita apa ya? Kita ini kan hasil dari olah pikir kita sendiri gitu. Jadi kita kayak ngebuat satu bahan, kita punya bahan baku lah gitu. Nah, ibaratnya kayak ketika kita mau membuat catatan atau ngebahas apa gitu, kayak mau bikin kue aja gitu, kayak dari apa yang kita catat itu kita udah punya terigu, udah punya telur berapa gitu, udah punya gula seberapa gitu, dan ketika mau bahas sesuatu udah deh tinggal digabungin jadi deh kue yang kita mau bahas. Atau kalau di ya jadi kue yang jadi sebuah kue seperti sebuah kue gitu yang udah jadi, yang nggak dari bahan-bahan yang udah kita olah, yang udah kita punya sebelumnya gitu. Itu dari intermediate package gitu. Bisa juga kalau analoginya Lego Font, mungkin lebih gampang juga. Misalnya awal kita nulis tentang apa ya, kita misalnya tadi aku yang kepikir procrastinating gitu ya, procrastinating itu apa gitu. Kadang kalau mikir nulis procrastinating bakal susah, tapi coba misalnya dari satu artikel tentang procrastinating, setelah kita baca, oh yang aku tangkep procrastinating itu ternyata karena emosi yang nggak selesai. Nah, kayak gitu. Itu cuma satu kalimat aja kan. Tapi sebenarnya itu bisa banget kita masukin ke banyak nggak cuma satu artikel aja. Misalnya kalau nulis ya, itu bisa banget dimasukin ke artikel yang tentang procrastinating, tapi hubungannya sama kreativitas kayak gitu. Oh, berarti kreativitas ada hubungannya sama emosi kayak gitu. Atau procrastinating yang hubungannya sama dalam parenting, misalnya aku sebagai orang tua, oh berarti gimana caranya untuk emosi anak itu biar bisa selesai, ada nggak, terus baru setelah itu kemudian bisa cari pendukung yang lainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau hasil olah pikir sendiri itu benar-benar kayak Lego yang bisa disusun, digabungin sama piece Lego yang lainnya gitu, untuk bentuk satu bangun yang bagus gitu, yang lain pun bisa. Itu mungkin intermediate package. Oke. Selanjutnya project over categories. Ini aku jelasin ya. Ini salah satu hal yang mungkin juga bisa menjawab banyak pertanyaan teman-teman tentang perlu nggak sih dipilah-pilah gitu. Kalau si Tiago Forte bilang di prinsipnya ini adalah utamakan project dibanding kategoris. Kenapa? Jadi karena kalau kategori itu misalnya kayak gini, marketing gitu ya teman-teman, misalnya belajar tentang marketing, kemudian dicatat, dimasukkan dalam folder gitu, semua yang dipelajari dimasukkan di folder itu marketing. Akhirnya banyak kan. Terus habis itu marketing, biar aku lebih paham, lebih gampang nanti nyarinya, oke, marketing aku bagi lagi. Dibagi misalnya marketing apa ya, direct marketing sama telemarketing atau apa gitu, dibagi kayak gitu. Tapi lama-lama itu menurut si Tiago Forte, ini hanya akan menjadi
dalam tanda kutip gitu, tumpukan folder melulu gitu. Dia menyarankan untuk kita memiliki project. Kan dia tadi bilang bahwa pengetahuan tuh analogi yang terdekat adalah factory ya. Factory kan berarti harus ada outputnya, harus ada produknya gitu. Jadi mengorganisirnya itu dengan output yang jelas. Misalnya, contohnya kalau misalnya aku adalah karena tiap 2 minggu sekali itu dalam tanda kutip ya berjanji menghasilkan tulisan lewat lagi ngulik, aku akhirnya punya yang namanya at least tiap 2 minggu itu kalau ada yang menarik, aku masukkan di folder itu. Oh ini kayaknya bisa nih nulis tentang ini nih, misalnya tentang bahasa gitu, atau misalnya tentang social mobility yang aku suka. Jadi aku masukkan situ. Oh ini baca sedikit masukkan situ, baca sedikit masukkan situ. Akhirnya di Jumat kedua atau keempat itu outputnya sudah jelas, ada tulisan yang di situ. Kenapa project over categories menurut si Tiago Forte ini penting? Karena project dengan mengkategorisasinya dia dalam project itu ada checklist gitu, bahwa oh ada perasaan bahwa ini udah selesai, at least sampai segini. Karena orang kalau cuma nyatet doang itu akan susah juga untuk ininya, akan susah untuk trackingnya. Tapi ketika sudah misalnya itu tadi jelas, aku nulis tentang social mobility nih di sini, kemudian aku arsipkan, udah aku arsipkan setelah selesai. Kemudian ketika next time aku pengen bikin yang ada hubungannya itu, ya udah aku tinggal lihat yang sudah jadi, outputnya yang udah jadi itu. Oh sudah ada citasinya, udah ada footnote-nya, udah ada semua di situ kalau aku mau cari. Tapi itu menurut si Tiago Forte akan lebih efektif dibandingkan, karena itu sesuai dengan pola pikir kita yang ada di otak gitu, dibandingkan hanya dengan menaruhnya dalam kategori-kategori saja. Ini berhubungan juga sama yang tadi, we only know what we make gitu. Kita hanya tahu apa yang kita udah bikin. Ketika kita udah membahasakan dengan bahasa kita sendiri, ketika kita sudah memproduksinya, udah jadi output, itu kita jadi lebih paham dan akan lebih mudah tracking hal yang kita paham dibanding hal yang kita nggak paham. Gitu. Terus ini yang ke berapa tadi? 8 berarti harusnya ini ya. Borrowed creativity. Ini mirip kayak kalau aku bilang kayak Austin Kleon kayaknya ya, still like an artist. Jadi jangan, kreativitas itu bukan hal-hal yang ide baru atau original, malah nggak kayak gitu. Jadi lihatlah, kalau si Tiago Forte bilang, malah belajarlah dari orang-orang yang memang sudah ahli hal apa yang mereka lakukan gitu. Kamu nggak perlu benar-benar original gitu. Setiap kamu ketemu orang lain, kamu akan punya pengaruh atau hal-hal yang kamu catat jadi semakin macam-macam kayak gitu. Dan kamu bisa mix and match itu dan nggak perlu takut melakukannya. Itu borrowed creativity. Dan ini berhubungan juga sama selanjutnya idea recycling gitu ya. Ide itu berbeda dengan materi, kayak misalnya biji plastik. Kalau biji plastik semakin didaur ulang, semakin lama semakin degrade, semakin jelek kualitasnya. Tapi berbeda dengan ide. Jika gagasan itu semakin didaur ulang, semakin diproses terus-menerus, itu malah semakin berkembang. Jadi yang ada gagasan itu semakin refine gitu ya, kalau bahasanya itu semakin bagus. Ini ada hubungannya juga ketika kalau misalnya tadi ngomongin output, udah jadi tulisan, dapat feedback, terus akhirnya kita, oh iya ya ternyata orang tuh bisa punya perspektif seperti ini terhadap tulisanku. Oh ini boleh deh, aku tulis lagi gitu, aku tulis lagi. Bisa di-deliver lagi, di-publish lagi, kemudian dapat feedback lagi, lama-lama semakin bagus. Itu idea recycling. Terus habis itu, yang terakhir dan yang paling penting kayaknya Devon. Silakan Devon. Ya, dan terakhir adalah keep your ideas moving gitu ya. Kadang mungkin kita pengennya yang tunggu dulu deh catatnya, yang tunggu perfect, semuanya selesai, tapi lebih baik kita jangan nunggu sampai perfect, karena kan juga kita bingung juga ya kalau mau nungguin sampai kapan, kan kita juga nggak tahu. Jadi karena
sebetulnya prinsip yang terakhir ini ada fokusnya untuk menjaga ide, project, dan goals terus bergerak dan mencapai tujuan gitu. Nah, kalau ngomongin ini ada kata tujuan di sini gitu ya. Coba mungkin kita flashback sedikit gini. Jadi ada pertanyaan sih gitu. Goals teman-teman di sini gitu. Nah, karena masih di awal tahun gitu ya. Pertanyaannya adalah apa pencapaian terbesar teman-teman di 2021 tahun lalu? Ada nggak yang mau sharing? Di chat boleh, mau raise hand boleh. Dan kayaknya ini ketika di sharing ini juga menurut saya sih bisa ini ya, bisa memotivasi teman-teman yang lain juga sih. Boleh coba teman-teman drop. Apa tuh pencapaian terbesar? Wih, lulus S2, Kak. Sita mau Keren-keren ya. Kak Sita boleh kalau mau sharing nih. Oke, halo Kak Vinka dan Devon. Kalau pencapaianku ya itu tadi sih lulus S2, tapi ya di balik itu pasti adalah yang nggak berhasil juga. Tapi dengan hal itu tuh kayak aku walaupun nggak harus kuliah di tahun itu juga, tapi itu salah satu highlight sih buat aku karena memang rencanaku di tahun 2021 tuh aku lulus S2. Jadi dari awal tahun aku udah set, oke, kamu harus lulus S2, kamu harus lulus S2 gitu. Itu sih. nice. Ada lagi yang mau share kesehatan mental lebih baik? Nah, itu juga bagus nih dari siapa ya? Kak Fani. Fadilah tadi. Fadilah ya, Kak Fadilah. Ada lagi kah yang mau share di chat juga nggak apa-apa? Kesehatan mental itu sekarang lagi aware. Oh, Surya got my dream role or job gitu. Wah, congrats. Lagi yang mau sharing nih, sharing 2021 berhasil masak gudeg. Bagus. Susah loh gudeg tuh. Aku mau dibikinin. Nice. Ada lagi kalau ada lagi nih, akhirnya 2001 berani buat sharing melalui konten IG. Nice. Bisa bikin video reels. Padahal awal tahunnya foto aja nggak proporsional. Wah, nice. Yang penting udah berani post dulu. Kumpul bareng suami dan anak, nggak ide. LDM. LDM, long distance marriage. Oh, nice. Oke, ini ada beberapa banyak pencapaian terbesar teman-teman. Nah, sekarang saya mau share pencapaian terbesar saya tahun 2021 adalah bisa naik sepeda. Wah. Bisa naik sepeda gitu. Saya di 2021 umur 24 tahun dan umur 24 tahun baru bisa naik sepeda. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah dari kecil bisa naik sepeda gitu. Tapi ternyata saya nggak seperti yang lainnya dan nggak seperti teman-teman saya lah pada umumnya. Dulu pada naik sepeda, ternyata saya nggak naik sepeda gitu. Dan ini dibantu oleh second brain ini. Jadi saya bisa nge-tracking gitu loh, nge-tracking progress saya. Ini adalah contoh dari catatan saya gitu. Pertama kali bisa goes itu tanggal 26 Juni 2021. Dan ini bisa diceritain lagi kan gitu. Jadi ini dalam waktu beberapa hari dan bisa dilihat nggak sehari langsung bisa bawa ke jalan gitu loh, bawa ke jalan raya. Dan mulainya dari step by step gitu, progres kita gitu di track. Pertama mulai nggak turun dulu, takut banget buat naik ke atas pedal gitu. Akhirnya perlahan nggak turun, bisa di hari berikutnya nggak turun, terus besoknya bisa belok, terus sebelumnya ada orang lewat aja udah grogi gitu, udah takut gitu loh. Dan mulai nggak distract. Dan karena tinggal di kompleks, udah bisa puterin 1 kompleks, terus besoknya puterin 2, 5, 7,
terus bisa putar balik segala macam, dan akhirnya di bulan Juli bulan Juli tanggal 11 Juli itu udah berapa hari tuh, dari 26 Juni baru bisa bawa ke jalan. Dan ini juga terbantu karena nulis tracknya di Second Brain ini juga di Roam Research ya, apps-nya gitu, programnya gitu. Dan karena ini ya makanya jadi kita bisa track gitu, kita udah sampai mana. Ketika ngelihat ini pun juga, oh ternyata kita bisa ya ngelakuinnya loh. Ternyata tadi yang nggak bisa sekarang udah bisa, itu suatu kemajuan ya. Bahkan kayak tadi cuma bisa goes sekali doang, terus nggak turun kaki sama sekali gitu. Ketika goes itu progress tracking loh, udah yang di tracking itu oke juga ya gitu. Jadi ini cukup membantu gitu loh untuk saya ketika belajar naik sepeda. Dan setelah belajar naik sepeda itu kayak efeknya besar sekali gitu, confidence naik gitu. Dulu ya naik sepeda nggak bisa itu ya ada malunya, ada kok merasa kayak aduh umur segini kok nggak bisa naik sepeda gini itu ada rasa, walaupun kayak dari diri sendiri gitu ya. Dan setelah itu kayak mulai jadi berani buat naik parasailing lah, terus bisa naik ATV lah, terus jadi belajar nyetir juga sekarang, terus apalagi ya jadi berani nyoba-nyoba hal baru sekarang, terus kayak ikut Muay Thai segala macem. Dan sekarang juga masih di track gitu, yang lain kayak nyetir gitu, dia bisa bawa gimana segala macem. Dan itu salah satu yang cerita apa ya, gara-gara menerapkan prinsip ini sih jadi bisa melakukan sesuatu dan efeknya besar gitu sih. Itu cerita saya tentang pencapaian terbesar di umur 24 di tahun 2021 gitu. Jadi itu kayak aplikasinya gitu ya, Fon ya. Bahwa yang terpenting itu ya sebenarnya mungkin teman-teman bayangannya kayak second brain tuh kayak yang gimana gitu, yang kayak canggih banget, disentuh bisa kayak gimana gitu. Nggak kayak gitu juga sih. Catatannya ya catatan seperti yang di layar ini juga tujuannya untuk tracking ya nggak masalah gitu kan ya, Fon ya. Nice. Wah, ada yang juga cerita nih, belajar motor. Nice. Mungkin dengan tracking jadi bisa lebih terbantu sih. Coba mungkin setelah ini bisa nyoba. Nice, ntar di share ya. Bisa di share ke orang lain juga kayak gini gitu. Oke. Thank you Devon. Bayangannya biar nggak terlalu itu juga kayak apa, kalau bahasa Jawa tuh daki terlalu tinggi gitu, kayak second brain tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nggak juga sebenarnya, tetap ya dicatat, tracking tuh juga salah satu bentuknya. Yang penting adalah untuk gimana caranya tujuannya tercapai gitu. Tadi di poin yang terakhir di principles-nya yaitu keep your ideas moving. Memang yang penting gimana caranya biar tercapai, bentuknya gimana nggak masalah. Terus kita sampai di poin choosing the tools gitu. Who are you actually gitu. Kalau teman-teman sudah baca di artikel yang terakhir, itu artikel dari Nest Labs tentang note taking app gitu. Tentang note taking app yang karena banyak banget macamnya gitu. Terus sama si Nest Labs kayak diklasifikasikan jadi 3 ini. Ada yang arsitek, ada librarian, ada the gardener gitu. Kalau yang arsitek itu kayak bener-bener disebutkan contohnya tuh yang cocok tuh Notion gitu. Karena apa? Karena bener-bener bisa bentuk kayak gimana sih pengennya gitu. Benar-benar pengen, aku pengen nanti catatanku harus ada folder ini di sini, hubungannya ke sini kayak gitu. Itu contohnya si The Architect. Sedangkan librarian dia lebih suka untuk kumpulin aja dulu gitu. Udah ngumpulin aja dulu. Kumpulin, diklasifikasi, dimasukkan kayak dalam folder, betul-betul kayak pustakawan gitu ya. Sedangkan kalau the gardener itu yang bisa dibilang paling laid back gitu. Ya udah
coba pengetahuanku dikumpulin, terus habis itu kalau ada digabung-gabungin, oh ini ternyata hubungannya sama ini, oh ini ditarik garis ternyata hubungannya sama ini. Itu biasanya kalau The Gardener yang dicontohkan adalah pakai Roam Research bisa. Biasanya itu pakai si The Gardener ini bisa pakai app-app yang gayanya seperti itu. Jadi ada bi-directional link, jadi bisa kalau kamu klik link di sini dia ketahuan, oh ini ada hubungannya sama link yang A, B, C seperti itu. Nah ini aku kasih contoh, ini juga dapat dari Nest Labs. Contohnya Stack. Kalau misalnya personal knowledge management, kalau sudah punya sistemnya kayak gimana gitu. Misalnya tuh si Gardener ngumpulinnya di Instapaper sama Readwise, terus habis itu dikurasi di Roam Research, kemudian di-share pengetahuannya via Ghost. Ghost itu berarti website kan ya, lewat website. Itu ada juga yang arsitek pakai Notion seperti yang aku udah sebutkan tadi, kemudian di-share lewat blog di WordPress. Atau yang librarian contohnya, kutipan-kutipannya dikumpulin di Goodreads gitu ya, dipublish juga, kemudian dikurasi pengetahuannya di Evernote, disimpan semua di Evernote, terus share knowledge-nya. Share knowledge ini misalnya kalau yang versi librarian yang aku tahu, itu misalnya setiap minggu dia akan update gitu. Setiap minggu aku minggu ini udah baca apa aja gitu, dan itu di-share kepada di Substack-nya atau di newsletter, dalam bentuk newsletter. Ada yang seperti itu. Ini nggak baku, jadi ini tuh bukan apa ya, bentuk yang paten. Oh berarti kalau arsitek aku harus pakai yang Notion, aku harus pakai ini, enggak kayak gitu. Tapi ini contoh aja gitu. Biasanya kecenderungannya orang-orang seperti apa kayak. Setelah baca teman-teman, aku juga jadi pengen tanya, ketika baca artikel ini kalian ada kecondongan nggak gitu, misalnya oh iya tuh aku tuh ngerasa aku tuh arsitek banget, suka banget pakai Notion, aku suka banget bikin sistemnya, Vin, atau aku kayaknya model yang librarian deh, sukanya cuman ngumpulin aja gitu, cuman masih belum share gitu misalnya. Boleh dong teman-teman setelah baca artikel itu merasa ada di mana? Benar-benar aku baca chatnya. Oke. Ada dari Sita. Terjebak di antara arsitek dan gambar. Kaulan. Librarian, tapi Moody inputnya. Surya librarian. Waduh. Cepet banget. Ntar naik lagi. Aku sama kayak Dwi. Oh berarti librarian. Arsitek. Librarian. Oh. Anak Notion. Berarti kayaknya arsitek ya kalau Notion ya. Terus condong ke arsitek, suka otak-atik sistem Notion. Kayaknya kebanyakan librarian ya kalau dari chatting. Banyak yang ini juga bilang bahwa kalau bloggingnya masih mager gitu, kayak Grace bilang bloggingnya masih mager-mager, jangan ditiru. Nah itu yang membedakan adalah kalau di personal knowledge management ini, seperti yang aku udah ulang di awal juga, bahwa semua sepakat bahwa pengetahuannya itu nggak dibiarin mandek aja, nggak disimpan aja. Tapi kenapa meskipun 3 tipe ini yang ada di layar ya, mau yang arsitek dan librarian, kenapa selalu ada share-nya di terakhir? Karena semua percaya gitu, kayak apa ya, basic idenya adalah memang knowledge itu harus dibagi gitu. Itu yang aku suka juga. Kenapa aku suka sekali sama bahasan dari personal knowledge management adalah karena memang sudah disepakati kalau nggak dibagi itu nggak bakal berkembang sebaik ketika kamu membagikan. Mau bentuknya apa aja itu terserah, mau ditulis, mau bikin vlog, mau bikin video di YouTube gitu ya, review, atau kayak tadi di
di Lingkar Baca tiap hari Rabu gitu, review buku, itu juga output sebenarnya. Kan nggak mungkin kan, aku percaya deh, pasti masih ada sedikit aja gitu ya, bikin notes kecil-kecil gitu. Iya nggak sih Kak Bunga? Biasanya kalau misalnya mau review buku pun pasti akan masih tetap nyatet apa gitu. Iya nggak Kak Bunga? Betul banget. Aku juga sambil sharing boleh ya Kak Vinka sama Kak Devo? Boleh. Iya, aku juga sebenarnya tipe yang arsitek itu suka ngotak-atik tapi emang nggak pernah share gitu. Maksudnya buat nge-share-nya bukannya kita mager atau apa, tapi ya gitu mulu deh gue. Apa namanya, mandek gitu kan, nggak tahu harus mulai dari mana. Padahal tadi kan udah di-share juga, ditulis aja dulu, ibaratnya semuanya dimasukin dulu, baru nanti dikurasi dan dieditkan. Wah, ini pengalaman baru nih, insight baru juga nih. Karena yang di situ Kak Bunga, yang di personal knowledge management itu, kesemuanya itu sepakat bahwa ketika tidak dibagikan, maka kamu nggak bakal dapat feedback kan, kamu nggak akan dapat teman diskusi, kamu nggak akan dapat respon. Dan seringkali kita tuh terkungkung sama apa yang ada di kepala kita sendiri dan suara-suara yang ada di kepala kita sendiri gitu. Kayak yang akhirnya jadi kayak judgmental terhadap diri sendiri misalnya gitu. Aduh, hal gini ngapain sih dibagi, nggak penting gitu misalnya. Tapi bisa jadi ada orang lain di ujung dunia sana yang kebetulan karena kita sekarang punya sosmed ya, misalnya jadi lebih mudah gitu, yang ternyata merasakan hal yang sama gitu Kak Bunga. Atau selama ini aku lihat sepertinya di Rabu review buku selalu positif responsnya. Malah juga ada yang kemudian tanya, wah buku ini racun banget, aku seneng banget. Dan ketika mereka beli, terus wah bener banget Kak Bunga, ternyata emang buku ini ABC, menurutku ABCD gitu kan gitu. Nah, pengetahuan ketika dibiarkan mandek hanya sampai di tahap kedua, yaitu curate and create knowledge, dan nggak di-share, ya nggak akan nggak bakal berkembang gitu loh. Berkembangnya itu akan sedikit sekali dibandingkan ketika kamu share knowledge itu tadi gitu. Terus habis itu kita sampai mana Devon? Oh ini ya, Kita gimana? mau bahas dari pertanyaannya Fajril nggak Devon? Pertanyaannya itu, tunggu sebentar. Oh, bagaimana cara filing hasil bacaan into the brain yang mudah diaplikasikan gitu ya? Ya, sebetulnya udah terjawab di sini ya, Kak ya. Dengan masing-masing ini ada arsitek, ada gardener, ada librarian, tinggal pilih yang mana sih yang caranya. Dan mungkin kita Langsung ini aja. Ya, kita bisa lihat bagaimana kita gitu ya. Ya, betul. Mau sharing sedikit gitu, dulu itu saya itu mungkin lebih ke arsitek gitu ya, ke arsitek, lebih ke pakai Notion segala macam. Cuma akhirnya jadinya terhambatnya gara-gara karena Notion itu bisa diotak-atik, terlalu bisa diotak-atik. Fokusnya jadi ke otak-atiknya, bukan ke nyatetnya gitu. Kalau dulu ibarat waktu zaman-zaman sekolah itu ya, kalau pakai Notion itu kayak pakai binder gitu loh, kayak binder file yang Kertasnya. ukuran kertas gitu. Nah, diibaratin gitu karena bisa ditempelin stiker segala macam. Notion juga kan tambahin emoji segala macam. Jadi lebih fokus malah ke beresin mempercantik si binder itu, mempercantik si Notion itu daripada nyatetnya. Akhirnya karena waduh ini malah nggak nyatet nih, akhirnya pindahlah ke ROM research dan mulai lebih ke jadi gardener gitu. Kalau ibaratnya tadi binder, kalau ROM researchnya lebih ke kayak buku catatan gitu loh, lebih ke buku catatan. Ya tapi enaknya itu kalau buku catatan kan kita mau search apa yang kita tulis itu kan bingung ya, mau kita udah nulis apa gitu. Nah tapi kalau pakai ROM apalagi digital gitu, kita bisa pakai search, fitur search engine-nya gitu, jadi bisa kita cari gitu. Nah kalau dari saya ya masih sih kadang menggunakan notebook. Nah, makanya tadi lagi sambil nyatet juga notebook untuk nyatet, tapi nanti dipindahin lagi ke ROM gitu, terus pakai Redwise,
terus ada interstitial journaling juga. Nanti mungkin bisa baca artikelnya Kak Vinka ya tentang interstitial journaling kalau mau tahu lebih lanjut. Terus organize di ROM, terus kadang juga ada di Google Docs, dan ada Asana juga buat lebih ke kerjaan sih kalau dua itu. Tapi mostly untuk personal itu lebih ke ROM. Dan sementara retrieve tentu saja Substack di lagi ngulik, terus di Instagram bentuknya grafis atau video gitu, terus di Medium juga pernah, di Twitter juga kalau mau yang lebih yang berapa sekarang 280 kata yang simple-simple, atau kadang saya suka review popcorn gitu di Twitter, itu di Twitter gitu. Lalu dari situ bisa dikembalikan lagi ke ROM karena kan factory kan tadi modelnya gitu. Nah kalau Kak Vinka gimana Kak? Nah ini aku agak-agak mirip sih, cuman bedanya sekarang aku di Obsidian. Dulu aku di ROM juga, di ROM Research gitu. Kemudian setelah ngulik-ngulik Obsidian, kok kayaknya bisa memenuhi segala fungsi yang ada di ROM gitu ya. Jadi aku berpindah karena murah juga, free. Alasannya. Kalau ROM Research subscribe ya teman-teman gitu. Terus biar lebih gampang aku ini aja, aku bikin diagram juga. Nah ini nih mungkin yang benar-benar fokus di mencatat bacaan ya, tapi aku garis bawahi dulu, balik ke sedikit yang tadi, bahwa sebenarnya captureku kalau yang lain selain bacaan itu bisa macam-macam, benar-benar macam-macam, terserah. Gambar pun bisa, terus habis itu rekaman suara pun aku kadang juga ngerekam dulu. Untuk capture tuh ya udah rekam aja, kadang kalau situasi nggak mendukung untuk ini, aku idenya lagi banyak, aku rekam aja, itu akan lebih cepat. Kalau mau fokus di mencatat bacaan seperti yang ada di gambar ini, udah aku bagi juga, aku kasih warna gitu ya. Yang ini summarize, ada buku fisik, ada lewat Kindle. Kalau artikel aku pakai via Pocket karena itu bisa langsung synchronize sama akun Readwise. Akun Readwise ini sekarang tambah banyak sih app-nya, itu dia bisa synchronize, nggak cuman bahkan Libby gitu ya, dari library juga bisa gitu, macam-macam. Semua aku masukkan di Readwise dulu dan dia otomatis juga akan synchronize di Obsidian. Terus di retrieve-nya ini aku biasanya yang pertama, yang paling kayak apa, kayak trial and error itu aku taruh di Instagram gitu. Jadi kalau pemikiranku yang lebih kayak apa, udah disaring banget, itu biasanya ada di Substack atau di podcast. Tapi kalau yang ada di Instagram, kalau teman-teman main di Instagramku, itu isinya bisa benar-benar macam-macam gitu. Karena aku memang itu biarkan itu jadi semacam eksperimental gitu. Dan biasanya dari situ ngobrol sama teman-teman, ada komen-komen macam-macam, bisa ditulis lagi. Setelah feedback itu bisa ditulis lagi, masuk lagi ke Obsidian. Aku feedbacknya misalnya tentang apa ya, kalau ini tentang regulasi emosi misalnya, dulu yang pernah aku tuliskan. Ternyata dari situ aku dapat feedback, wah ini menarik banget, emosi disamakan dengan cuaca gitu. Jadi kan emosi itu ya kayak cuaca, nggak bisa ditebak gitu. Udah datang aja, kalau hujan ya hujan aja gitu. Tapi dibiarin, kita percuma mau mengutuk cuaca juga nggak bisa gitu, karena ya udah emang cuacanya kayak gitu gitu. Terus habis itu dari situ ternyata ada feedback, ngobrol sama teman-teman yang belajar psikologi. Terus aku tulis lagi, dari tulisan itu kemudian bisa jadi posting di, kebetulan kalau dulu ada akun komunitas namanya Negeri Pembelajar, ternyata bisa masuk postingan di situ. Habis itu aku tulis lagi, jadi terus kayak tadi idea recycling tuh nggak bakal habis gitu. Ini sekalian menjawab mungkin teman-teman juga gitu yang ada yang mau bertanya, misalnya proses atau prakteknya kayak gimana. Itu ada banyak yang kalau misalnya dipraktekin kayak gimana sih. Semoga diagram ini cukup membantu ya. Atau mungkin teman-teman yang bertanya tentang praktek masih kurang jelas. Ada yang kurang jelas kah? Boleh. Mungkin juga kalau
biar lebih enak langsung open mic aja, raise hand open mic. Ya, boleh nih teman-teman, yuk biar bisa saling berbagi. Tadi juga banyak tuh yang di chat ya, Kak Devon, Kak Vinka saling sharing soal Notion atau apa. Udah kok, emang udah selesai ini juga. Itu kan. Yuk teman-teman yang mau sharing, mau bertanya langsung kali kayak kita buka Q&A-nya atau Boleh boleh apa, ya. ada yang Tuh yang mau lihat langsung untuk prakteknya, Kak. Mungkin kita dari yang kemarin isi form ada beberapa pertanyaan juga ya Kak yang belum kita mungkin mau dijawab satu persatu Kak, atau yang gimana Kak? Mulai dulu. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit Kak untuk menjawab pertanyaan yang baik dari form ataupun yang mau tanya langsung di sini juga boleh. Silakan. Oh, ini aja dulu, Fon. Ada yang di form tanya dari Vicky sama Mei. Manfaat apa aja yang dialami oleh Kak Vinka dan Kak Devon selama menggunakan tools itu? Adakah kendalanya? Terus habis itu kalau dari Mei itu gimana caranya biar tetap konsisten untuk mengelola karena masih struggle gitu. Biar nggak di awal-awal aja, tapi terus habis itu gimana caranya enjoy tanpa overwhelm. Nah, dua itu mungkin bisa mewakili teman-teman juga. Kalau saya yang manfaat apa yang udah dialami ya kayak tadi naik sepeda itu mungkin udah bisa mewakili ya jawabannya pertama. Jadi emang bisa naikin confidence juga gitu jadinya. Terus kendalanya tadi juga disampaikan pas bahas Notion. Tadi kendalanya gara-gara lebih banyak menghias gitu. Sekarang udahlah nulis-nulis aja. Nah, kalau dari pertanyaannya Mei mungkin untuk awal-awal udahlah nggak usah terlalu banyak ini itu dulu, nggak usah mau dibuat seperti apa. Yang penting kita nyatet dulu, biasain dulu sih nyatetnya dulu sih daripada ngulik-ngulik di fiturnya lah gimana segala macam. Nanti perlahan-lahan baru oh ternyata bisa ini ya, bisa ini. Kalau saya sih gitu. Kalau Kak Vinka ada tambahan? Kalau aku kalau bisa di-schedulein waktunya gitu. Jadi kayak waktu minimal dan waktu maksimal. Jadi kadang ketika sudah happy, seneng banget, kadang-kadang kayak bisa 2 jam gitu. Tapi aku tahu bahwa biasanya setelah hari ini ngulik 2 jam di di second brain gitu ya, next day biasanya nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Jadi aku berusaha memberikan kayak batas bawah sama batas atas. Mending kalau mau ini second brain ya udah 30 menit aja, udah. Ketika udah lebih dari 30 menit udah tutup, udah ngapain yang lain gitu ya, lihat YouTube atau apa, atau main sama anak atau apa, pokoknya nggak lebih dari itu yang bisa malah membuatku bisa konsisten, bisa terus-terusan. Karena balik lagi ke prinsipnya tadi adalah ini tuh slow burn gitu. Aku berusaha meresapi gitu bahwa aku nggak perlu istilahnya apa ya, borongan gitu ya, kerja borongan itu yang menurutku bisa membuatku konsisten. Adakah ada pertanyaan-pertanyaan lain? Kalau di sini sambil nunggu kita bacain pertanyaan yang lain ya Pak, yang udah di. Boleh. Nah, ada pertanyaan dari Irjayanti, mungkin ada nggak orangnya di sini? Apakah perlu membaca keseluruhan buku untuk memahami buku yang kita sedang baca? Ini kaitannya sama ini ya, membaca buku dan menulis ya. Tadi sih kalau dari Kak Vinka ada yang mau dijawab dulu nggak nih? Kalau aku menurutku enggak juga gitu. Membaca seluruh buku itu kadang-kadang buku tuh seperti bus stop aja gitu. Kadang kita perlu bolak-balik ke situ, kadang enggak juga. Kadang kita melewati jalan gitu ya, harus melewati bus stop tersebut, kadang sambil lalu aja, tapi kadang kita memang harus berhenti di situ kalau tujuannya memang ke situ. Jadi maksudku adalah ya kalau ada second brain ini
kadang-kadang memang buku tuh kan kita kayak ada pressure ya, kita harus menyelesaikan dari awal sampai akhir. Tapi kadang-kadang juga butuhnya apa itu boleh juga baca sesuai dengan kebutuhan aja, itu juga nggak masalah. Jadi bukan benar salah gitu sih menurutku. Ya kayak kita gimana kan? Ya kayak baca artikel-artikel aja di bisa di internet. Terus juga yang misalnya kita belum ngerti nih apa yang kita baca sekarang, ya udah nggak apa-apa, nanti kita bisa kembali lagi kok gitu, bukunya nggak bakal berubah juga kan gitu kan. Nanti dengan pengetahuan yang baru, siapa tuh ternyata kita balik lagi, oh ternyata ini nih maksudnya yang kemarin nggak ngerti gitu, mungkin gitu kali ya. Nah, ada pertanyaan lain itu, nah ini mungkin Kavin kan ya yang bisa menjawab, apakah second brand ini bisa untuk anak-anak? Iya, ini pertanyaan menarik banget. Ada yang tanya, apa namanya, second brand ini bisa buat